Dan bagaimana dengan elektabilitas orang-orang yang didukung Pak Jokowi di 3 daerah yang menjadi fokus dia harus membela, harus menang dengan cara apapun. Jakarta, Jawa Tengah, dan Solo. Itu berada di bawah lawannya. Ini menggambarkan entah itu orang Solo, orang Jawa Tengah, Jakarta, warga Jakarta menolak mendukung orang yang disiapkan oleh Pak Jokowi. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini saya pengen ngupas perkembangan politik di kota Surakarta ini yang menjadi ukuran politik Indonesia. Ya, mengapa ini penting? Ya, karena di sana tempat yang tepat untuk mengukur bagaimana pengaruh-pengaruh atau kekuatan presiden ketujuh kita itu. Meski Solo secara geografis kecil, namun titik pijak Pak Jokowi sama wakil presiden yang sekarang itu dimulai dari sana, dari kota Solo. Ya, juga namanya kota Surakarta itu. Nah, sekarang saat Gibran naik ke tingkat nasional, bapaknya kembali ke Solo, ijol-ijolan. Keduanya juga meninggalkan partai yang membesarkan nama mereka, yaitu PDI Perjuangan. Nah, pada ajang pesta demokrasi sekarang, tak kira mereka itu berhenti. Jebol masih wae tetap pengen punya pengaruh setidaknya di Solo dan di Jawa Tengah. Ini pengamatan Om Begawan. Wah, boy. Nah, keluarga mantan presiden itu terlihat jelas mendukung pasangan yang tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Pokoknya dia harus melawan PDI Perjuangan. Pokoknya PDI Perjuangan harus kalah. Pokoknya PDI Perjuangan harus dilawan bagi mereka. Harus dihabisin. Itu. Ya, ini menurut pandangan Om Begawan. Sepertinya kenyataannya begitu oleh Pak Jokowi dan Gibran ini. Gimana kondisi jelang pilkada besok Rabu tanggal 27 November minggu depan nih? Ini mau tak buka ini. Yang bikin penisirin ini. Penasaran Om Begawan. Entah apa yang dirasakan sekarang sama Respati dan Astrid, calon wali kota dan wakil wali kota di Surakarta itu, yang bukan kader partai apapun mereka itu. Ini sudah berbagai upaya mereka lakukan, bagi beras, bagi sembako di mana-mana, sampai masuk ke RT-RT. Wah, orang Solo sampai apal tuh kalau beras dari Respati, dari Astrid dan sebagainya. Namun nyatanya survei elektabilitasnya tetap kalah dengan lawannya, yaitu Teguh dan Bambang Gage yang dicalonkan dari PDI Perjuangan dan dikeroyok oleh partai-partai di Surakarta itu. Sementara yang ngebantu mereka itu bukan level kaleng-kaleng itu, bukan level prajurit itu, bukan level lokal saja. Yang turun membackup mereka levelnya nasional. Ada wakil presiden, ada mantan presiden, ada ketua umum partai, ada bintang film, bintang sinetron. Kok pengaruh keluarga Pak Jokowi ini nggak ngefek besar di Surakarta? Ya, di Surakarta itu sekarang, di Solo itu saya melihat kondisinya, atau saya mengamati di Solo. Sekarang sudah banyak yang balik Grimbyang. Balik Grimbyang itu balik 180 derajat. Dulu sangat mencintai, menghormati, mendukung Pak Jokowi. Sekarang hampir banyak masyarakat Surakarta itu antipati dengan keluarga Pak Jokowi. Ya, ini saya menyayangkan dan saya prihatin. Saya termasuk pendukung waktu itu. Dari wali kota, gubernur, dan presiden. Dan saya selalu menjadi ketua relawan di tingkat Solo Raya dan kadang Jawa Tengah itu. Dalam salah satu nama relawan waktu itu. Nah, survei yang terbaru yang dirilis sama Litbang Kompas, pasangan Respati Astrid yang diusung koalisi Kim Plus Plus dengan 14 partai, itu elektabilitasnya cuma 23,4%. Adapun Pak Teguh sama Mas Bambang Gage itu di level 34,9%, hampir 35%. Lah seandainya mau jujur ini, pasangan biru muda itu ketemu mantan presiden wis ora kaping-kaping, bola bali.
wedangan bareng, sowan di rumahnya bareng, blusukan bareng, bagi kaos bareng, bagi sembako di mana-mana. Maksudnya sering banget gitu. Ibarat ben biar ketemu. Ben biar ketemu tahu. Sering ketemu. Setiap kali ketemu. Nah, sedangkan hasil survei yang dirilis kurang dari seminggu dari coblosan. Nek nganut apa yang viral-viral di medsos. Nah, menganut tuh kalau mengikuti itu yang viral-viral di medsos. Karena pengaruhnya Pak Jokowi gede. Misalnya loh. Lah apa gunanya bolak-balik ketemu? Alias tidak ada signifikansi, alias orang efek belas. Meskipun berkali-kali bertubi-tubi. Kerap banget, sering sekali. Tapi nggak ngefek untuk meningkatkan elektabilitas Respati dan Astrid. Ya mungkin banyak aspek lah. Banyak hal-hal yang membuat mereka tidak naik elektabilitasnya. Ya mungkin dia bukan orang partai. Sehingga orang partai juga ogah-ogahan. Mungkin dia juga orang baru, nggak pernah dikenal di kota Surakarta. Sopo we ora mudeng itu. Atau mungkin ya efek karena didukung oleh banyak pejabat yang notabene itu membuktikan bahwa pemimpin itu tidak pede, tidak percaya diri. Kaya bayi sih disusoni ya, mimpin rakyat biar lo kota Solo. Lah ini menurut pribadi Penggawan ini. Justru di sini salahnya itu. Lo jare Mas Respati itu pengusaha, masih juga nyambi kerjaan notaris lo katanya. Dia juga ponakannya Pak Akbar Tanjung. Lah itu saudaranya Mbak Sekar Tanjung aja yo, disingkang-singkang. Gak pernah muncul di Surakarta itu, saya lihat itu. Itu anaknya Pak Akbar Tanjung itu. Tokoh berpengaruh Golkar. Lah nek Mbak Astrid orang tuanya selain pengusaha, dia sendiri rektor Universitas Surakarta atau UNSA itu, universitas swasta yang ada di timur kota Solo. Dulu pada awal disebut sebagai calon pilkada. Gibran yo tahu ngancani turun ke warga itu. Ngasih sembako, ngasih kaos, ngasih buku. Yang terakhir malah Pak Jokowi barengi di Kelitian, pasar Kelitian tuh Noto Harjo sana itu. Yang ya barang-barang bekas di sana itu. Nggak tahu kok ke barang-barang bekas itu ngapain itu. Apa pilih sih bekas-bekas tuh. Sebuah pasar barang bekas. Nah tak kira hanya pasangan ini yang genah-genah beneran dibelani mati-matian. Iya kena ini. Hanya pasangan calon wali kota dan wali kota di Surakarta itu yang dibelani mati-matian sama Pak Jokowi sama Gibran. Bahkan Mangkunegara itu diseret-seret juga itu Gusti Mangkunegara itu supaya mewangi. Tapi sekarang sudah mulai nggak ada kabarnya itu. Mungkin sudah paham Gusti Mangkunegara bahwa dia harus netral, harus tidak banjir-banjiradan. Nah ini mana ada calon kepala daerah sing bola-bali dikancani nemoni warga sama bekas presiden. Ya cuma Respati sama Astrid ini. Tapi nggak ngefek di kota Surakarta. Ya mungkin kalau gubernur ya Pak Lutfi, calon gubernur Jawa Tengah dan di DKI itu Kang Emil itu yang mereka juga nggak signifikan untuk melawan ketenaran elektabilitas dari calon-calon gubernur di Jakarta dan Jawa Tengah. Nah, proses membersamai kandidat dari Kim Plus Plus ini setelah mantan presiden pulang ke Solo itu, atau ya sebulan yang lalu lah, setelah sebulan berjalan ini, elektabilitasnya nggak sampai 25%. Itu kan mengenaskan. Jane loh, sebenarnya berdasarkan informasi teman-teman dari Solo yang saya dengar tuh, yang ngabari ke saya, gak hanya dikancani Pak Jokowi tok itu. Sembako atau beras plastikan ya sudah disebarkan. Belum lagi berbagai acara bersama digelar demi memenangkan Respati Astrid itu. Ya Om Bengawan kurang begitu yakin lah. Apa warga Solo nolak calon yang diusung Pak Jokowi atau wong Solo meragukan kemampuan mereka berdua. Ini nggak tahu ini. Ini saya belum ada informasi. Coba nanti kalau saya main ke Solo saya tanya itu kenapa kok tidak bisa mengangkat elektabilitas pasangan ini. Nah info yang tak terima sebagian masyarakat di berbagai pusat kebudayaan
mereka pada merasa malu katanya. Ada teman-teman seniman yang saya temui itu, kebetulan Om Begawan juga salah satu pelaku seni lah. Dulu di teater, dilukis dan sebagainya. Nah, seorang pejabat yang sudah mandek pandito, secara etis, adab, ya wis gak mau nimbung-nimbrung harusnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini tata budaya di Surakarta, para budayawan di Surakarta. Kecuali memang ada hal penting, ada sesuatu yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh demi rakyat, boleh. Ya bisa lah untuk di lembaga sosial dan sebagainya. Ya, lawannya itu misal orang tidak baik misalnya loh, nah, itu boleh. Kan Mas Respati dan Mbak Asti itu bakal bertarung dengan bekas wakilnya Gibran yang berasal dari partai yang menjadikan keluarga Pak Jokowi meraih semua jabatan penting sampai menjadi presiden 2 periode, anaknya jadi wali kota dan mantunya jadi wali kota di Medan sana. Tapi ya tak bisa mempengaruhi syahwat keinginan keluarga Pak Jokowi untuk tetap berpengaruh dan berkuasa. Nah, kan ngelihat pertarungan di Solo itu membingungkan rakyat harus. Akhirnya membingungkan rakyat. Iki piye to janjane ini? Rakyat jadi bingung. Nah, ini tugas kita, ini tugas orang-orang yang lurus, tugas-tugas orang yang baik, tugas-tugas orang yang konsisten. Para nasionalis beneran harus memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kota Surakarta. Iki loh sebenarnya yang terjadi. Nah, hasil survei Litbang Kompas itu menunjukkan kenyataan. Kasus nyatanya di Solo itu seperti apa? Bila wong Solo wegah dengan yang dilakukan sama Pak Jokowi, yang saat-saat ini menyakitkan hati orang-orang Solo pada khususnya. Ya memang ada yang tetap mendukung, memuja, banyak itu. Saya sering diserang oleh orang-orang pemuja Pak Jokowi, para pendukung Pak Jokowi, dan banyak yang miso-miso sama saya. Tak ketawain aja. Karena saya juga tidak membenci. Lah apa pantas? Bekas penguasa masih saja pengen punya pengaruh besar. Bunga itu tidak bisa mekar untuk yang kedua kali. Apa kalau nggak cawe-cawe hidupnya Pak Jokowi jadi nggak tenang gitu loh. Ya ini semoga didengar. Ada prinsip yang dipegang wong Jowo dalam menghadapi hidup. Misalnya ini, urip kuwi mung sak derma. Urip kuwi mung mampir ngombe. Itu semua bermakna dalam hidup. Manusia itu nggak boleh kemaruk, serakah, menuruti semua hawa nafsunya saja. Bila sudah dicukupkan, ya tidak lagi merebut atau merampas yang bukan haknya. Nah, ini level pilkada loh. Itu tidak lagi ranahnya keluarga Pak Jokowi harusnya. Ranahnya Pak Jokowi itu nasional. Oh, anaknya sudah jadi wakil presiden. Bisa ngurusi sing ngisor-ngisor. Ada apa? Ini masyarakat Solo harus paham. Dedeke wong Jawa harus jawani, unggah-ungguh adab etika itu harus dijaga. Ini kejadian yang belum pernah ada loh. Tidak ada catatan dalam hidup mantan-mantan presiden Indonesia ini. Setelah mereka tidak lagi jadi presiden, ya sudah cukuplah, rampung, selesai. Lihat Pak Jokowi ini selesai menjabat, padahal sulungnya sudah jadi wakil presiden, gantiin dia. Belum bungsunya jadi ketua partai ujuk-ujuk. Partai ujuk-ujuk. Partai Jim Bim Salah Bim 3 hari jadi ketua umum partai PSI. Menantunya mau ngerebut gubernur di Sumatera Utara sana, meskipun abot lawan Pak Edi. Lah kok urusan Jawa Tengah, Solo yang kota kecil sampai DKI dibila-bilain kudu orangnya Pak Jokowi. Sampai belasah-belasah merendahkan dirinya untuk syahwat nafsunya. Dan bagaimana dengan elektabilitas orang-orang yang didukung Pak Jokowi di 3 daerah yang menjadi fokus dia harus membela, harus menang dengan cara apapun. Jakarta, Jawa Tengah, dan Solo. Itu berada di bawah lawannya. Ini menggambarkan entah itu orang Solo, orang Jawa Tengah, Jakarta, warga Jakarta menolak mendukung orang yang disiapkan oleh Pak Jokowi. Di sisi yang lain ada pembelajaran besar di demokrasi Indonesia. Arahnya benar.
Ning yo harus kita tunggu sampai 27 November besok. Apakah gambaran survei itu bisa bertahan sampai coblosan? Karena gini, semua itu bisa berubah saat ada intervensi. Bentuk intervensi itu bisa macam-macam. Banyak itu karena masih ada kekuasaan yang bermain. Khususnya di Solo ini. Kurang apa sih yang dilakukan keluarga Pak Jokowi? Apa Mas Respati sama Mbak Astrid kemampuannya diragukan? Lalu diragukan, dibelo itu loh. Rusak rakyatnya. Berarti itu menunjukkan bahwa dia tidak memikirkan rakyat kota Solo, hanya memikirkan syahwat nafsunya untuk berkuasa saja. Akhirnya Respati dan Astrid harus dikancani. Dikancani akhirnya kan nggak bisa memimpin nanti. Terus dipromosikan, ditemui berulang kali. Apa terus nek sing menang Pak Teguh dan Mas Bambang Gage, Pak Jokowi di Solo nggak dihormati? Kan enggak kan? Walau sudah tidak jadi presiden, kita semua tetap menghargai sama Pak Jokowi. Saya kalau ketemu ya hormat, menghargai, ya tetap salaman, nggak gelem. Ya Begawan sendiri begitu, tetap tak jamin saya akan tetap menghormati. Nek gelem tak jak foto bareng ya, foto bareng kayak dulu waktu di pencalonan wali kota tahun 2004-2005 itu. Dan itu semua akan tak lakukan sebagai bentuk penghormatan warga negara Indonesia kepada mantan Presiden Indonesia. Wah, apapun Pak Jokowi sudah berbuat untuk bangsa ini. Pada mantan Presiden. Semua bukan hanya Pak Jokowi. Pak Mega, Pak BY, yang masih sugeng-sugeng itu. Nah ini saya sebagai pribadi, sebagai rakyat tidak setuju. Kalau Pak Jokowi masih cawe-cawe. Tapi kalau tetap masih cawe-cawe, ya tetap tak kritik Pak Jokowi. Apalagi cara Pak Jokowi nimbrung di Solo dan di Jawa Tengah. Itu tidak akan membuat Begawan berhenti. Tapi ya tetap, tidak apa-apa. Saya tidak membenci orangnya. Saya hanya mengkritik kebijakan, perlakuannya yang sangat merendahkan martabatnya. Dan itu bisa menyakiti hati rakyat. Lah ngomong mesti ngerti nih. Di mana batas-batasnya yang tak suarakan berulang kali. Itu soal sikap di politik loh. Sebagai sesama manusia, tetap harus kita jaga etikanya. Jangankan sama Pak Jokowi. Misalnya Pak Harto masih hidup misalnya ini. Nek memang ketemu ya tetap bersifat hormat loh saya. Apalagi secara usia jauh di atas Begawan. Nah 3 hari mendatang, itu waktunya memberikan suara buat calon yang kita dukung. Begawan akan sangat merasa sedih bila ada masyarakat yang milih kandidat disebabkan tentengan, dikarenakan sembako, dikarenakan amplop, dilandasi transaksi. Nah sudah saatnya kita memilih pemimpin yang beneran memang mampu, mau, dan berdedikasi, jujur, memang bisa bekerja dan dapat mensejahterakan warganya. Ya moga-moga ini pesan ini sampai ke banyak kalangan, sampai ke masyarakat. Semoga yang nonton ngompol saya tentang pesan ini bisa di-share kemana-mana agar masyarakat paham, khususnya masyarakat Surakarta dan masyarakat Jawa Tengah. Ini juga bukan soal membenci keluarganya Pak Jokowi loh, enggak. Ini lebih pada demokrasi kita jangan sampai dirampas penguasa-penguasa yang akhirnya rakyat menjadi korbannya. Itu ya pesan Begawan. Jangan lupa 27 November datang ke TPS. Jangan golput. Pilih pemimpin yang berdedikasi, berpengalaman, dan penuh dengan perjuangan untuk mensejahterakan rakyat. Salam untuk Pak Andika, Mas Hendy, Mas Teguh, dan Bambang Gage. Tetap semangat. Salam Begawan, salam Ompol. Dadah.